Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Apriliani, NPM 719212782. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UMKM. UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian, yaitu satu, usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Yang kedua, sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia, memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Dan yang terakhir, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contohnya yaitu peternakan ayam, itik, dan perikanan. Ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembangunan tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Dan yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Dan yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
Dan yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contohnya yaitu usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kebutuhan skala menengah. Kinerja UMKM di Indonesia. Yang pertama, sektor UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Dan yang ketiga, sektor UMKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. 1. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, dan nilai ekspor. Kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia dan total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk, sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.